menyembah Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Shalom. Jadi ini sekian lamanya aku nggak full di sini, dan pengalamanku di sini cukup senang karena dulu rumahku di sini dan sempat pindah dan balik lagi ke sini rasanya cukup menyegarkan dan juga membawa feeling yang dulu lama, memori balik. Jadi cukup senang, apalagi bertemu di sini di gazebo, di mana saya juga bertumbuh di sini bersama teman-teman saya, main basket dulu di sini, main di gazebo. Sejauh ini di Beverly juga cukup aman, menyenangkan, dan juga saya juga pengen sharing. Akhir-akhir ini saya juga memenangkan untuk sekolah saya lomba debat tingkat kabupaten. Jadi waktu itu tuh di sekolah saya untuk diseleksikan kayak semacam lomba debat gitu. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 dan kebetulan saya masuk seleksi. Jadi dari situ langsung aja training. Tapi sebenarnya saya ini orangnya nggak bisa ngomong, nggak bisa, pokoknya kurang suka berargumen, kurang suka berdebat dengan orang. Jadi menurut saya ya just give it a try. Jadi cuman sekedar mencoba aja. Nah tapi entah kenapa guru Inggris saya memilih saya buat maju aja instead. Jadi dipilih di antara banyak ya murid yang di seleksi juga. Saya juga dipilih buat masuk tim buat ngewakilin sekolah saya 2003. Nah dari situ saya pikir gimana caranya saya bisa berkompetisi debat kalau saya sendiri tidak bisa berbicara, saya tidak bisa berargumen. Apalagi saya juga orangnya gugup kalau ngomong di depan banyak orang seperti ini. Tapi ada satu hal yang saya percaya, dimana ketika kita takut menghadapi sesuatu, just kita harus memberikannya kepada Tuhan saja. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut atas apa yang kita hadapi, karena seringkali sesuatu yang kita hadapi itu lebih mengerikan di bayangan kita daripada kita menghadapinya langsung. Jadi semua ini tergantung pikiran, psikologi, dan tentunya iman kita bersama Tuhan. Nah, jadi pas di situ, pas saya dipilih, dari situ saya training doang, latihan buat berbicara. Progresnya cukup baik, namun saya tetap
apa ya, nggak yakin itu sama diri saya, nggak bisa ngomong. Nah pas hari debat, hari H, saya juga gugupnya banget karena sebenarnya ruangannya itu sepi. Jadi kita tuh timnya itu ngokil dari 3 orang, jadi saya sama 2 teman saya lainnya. Nah jadi ngomong debatnya itu dia ada ditentuin topik, kita lawan sekolah lain, itu sekitar ada 24 sekolah. Nah itu ngumpulnya kalau nggak salah di SMA Tambun itu di Jakarta ya, atau di mana ya, Bekasi ya, Bekasi sana. Nah terus dari sana jadi ada di ruangan, kita dipilihin sama tim siapa lawan siapa, ada tergantung, ada mosinya banyak. Terus dari situ kita mulai nulis, nyusun tuh teks kita, jadi dibawain baca, tapi itu dikasih cuma sekitar setengah jam atau 15 menit. Nah dari situ tuh saya buat nulis teksnya cukup aman. Justru saya buat teks dan juga pikiran-pikiran itu saya yang paling berkontribusi buat teman-teman saya, karena sebenarnya saya ini cuma bisa menuangkan ide tapi nggak bisa mengekspresikan. Jadi itu ada kelayanannya, atau mungkin banyak orang memiliki struggling juga, di mana kita tuh punya kelebihan khusus di mana kita bisa overthink, bisa memiliki ide banyak, tapi kita nggak bisa mengekspresikannya atau justru nggak bisa mengopinikannya. Nah saya juga punya struggle yang sama di situ. Nah jadi saya berkontribusi banyak ke tim saya buat nongin ide-ide ini, tapi saya nggak bisa ngomonginnya. Nah di situ peran saya itu di debat itu ada 3 kategori. Jadi ada first speaker, di mana dia tuh perannya buat ngedefinisin atau ngegambarin apa ya, tim atau juga mosi yang kita dukung. Nah terus speaker kedua itu yang ngomongin tentang debat intinya, dan speaker 3 itu yang ngekonklusiin semua dari debatnya. Nah kebetulan saya tuh dapet peran di first speaker yang nggambarin dan juga ngedefinisin semua dari topik dan juga debat yang saya pegang gitu timnya. Nah itu pressure banget karena saya maju duluan, saya ngomong duluan, dan juga ngeset topiknya kayak gimana. Nah dari situ saya udah mulai bimbang, saya nggak yakin. Nah tapi saya coba ngomongin aja. Tapi sebelum itu saya sama tim saya, saya suruh teman-teman saya, tim saya tuh berdoa sama Tuhan, karena tentunya teman-teman kita, teman-temanku itu juga orangnya agak introvert, jadi kita juga sama-sama gugup. Nah di tengah kegugupan itu aku minta teman-temanku buat berdoa bareng, kita kayak bikin segitiga karena kita bertiga. Jadi kita berdoa tuh di situ sebelum mulai debat, dan puji Tuhan tiba-tiba pas saya juga maju, tiba-tiba kayak yang awalnya saya deg-degan banget, itu hatinya gila, deg-deg banget, tapi pas saya maju itu kayak tiba-tiba relax, terus tiba-tiba hilang. Nah jadi pas saya baca smooth, terus pas saya ngomongin juga lancar. Jadi teman-teman saya juga ngomongnya pas maju lancar, padahal mereka pas di sekolah tuh ngomongnya juga lambat gitu, introvert. Nah tapi kita berdoa di sana, kita yakin Tuhan, dan puji Tuhan sekolah Don Bosco 3 memenangkan the best team dan juga the best speaker. Dan ya nggak kecil-kecil banget ya, Joel dulu kelas berapa tuh ya? Dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Jadi saya agak tahu Joel itu kecilnya kayak gimana, dan kaget juga ngelihat perkembangan dia, progresnya itu luar biasa baik gitu ya. Nanti ikut bangga sama kamu, keren. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Tapi karena kita ini nggak bisa bawa diri kita sendiri selamat, maka perlu Tuhan
yang datang sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, begitu kita percaya dalam hati dan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, nah, sejak saat itu kita mulai masuk pada istilahnya apa? Sekolah kehidupan, ya kan? Sekolah kehidupan ini sampai kan pas umur hidup, tapi juga sekolah kehidupan. Selama kita hidup, kita sekolah ini kita belajar. Nah, jadi waktu kita percaya ambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan dan di dalam Yesus ada keselamatan yang di dalam Yesus, dan kita mulai kita lahir baru, ya kan? Namanya orang lahir bayi, ya kan? Bayi susui, belum bisa bicara, belum bisa apa-apa, semuanya masih dilayani. Nah, dari situ kita mulai berjalan, waktu kita belajar, ya kan? Karena gini, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia hidup di bawah dosa. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Apa yang dipikirkan, apa yang timbul dalam hati, apa yang diperbuat itu cenderungnya dosa, ya kan? Dia boleh bilang enggak, saya enggak iri hati, tapi hatinya belum, ya kan? Dia orang bilang, wah enggak, saya enggak mau marah, tapi seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Ya, makanya dia bilang, celakalah aku hidup ini. Ya, karena ada Tuhan tahu, memang manusia nggak akan pernah bisa mampu lepas dari dosa ini. Makanya dia datang, sampai kita selamatin kita, tolongin kita, supaya kita bisa lepas. Nah, supaya kita proses terus hari demi hari jalan, ya kan? Nah, yang seperti ayat ini bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Kalau orang, ya, kalau kuk itu dipasang, biasanya kan kuk dipasang di pundak, ada beban, ya, merasa suatu yang memberatkan, gitu kan, memberatkan. Yang tadinya suka ngomongin orang, yang tadinya marah-marah, kayak saya ini suka marah-marah, harus jangan marah-marah, itu kan memberatkan buat kita, ya kan? Sesuatu hal yang susah loh gitu, kayak gitu. Tadi yang suka apa tuh, membanding-bandingkan dengan orang, ya kan? Atau yang suka seperti konteks firman-Nya, rendah hati, tapi karena manusia cenderung berbuat dosa, rendah hati namanya tinggi hati sama dengan kesombongan. Itu yang bikin manusia. Orang boleh bilang, enggak, tapi dia bisa dalam hatinya. Di pelayanan, dikasih jabatan, dikasih kepercayaan, dia mau tegak kepala, busung dada, ya kan? Loh, saya ini hebat, bisa dipercaya, ya kan? Kamu kan baru, saya udah lama ini, saya udah ikut ini. Bisa seperti itu. Makanya di pelayanan banyak gesek sono, gesek sini, gesek sono, gesek sini. Seperti itu, ya kan? Maka sampai ada yang bilang, udahlah kalau ke gereja lu jangan masuk ke dalam-dalamnya. Kenapa emang Pak? Saya bilang, lu nanti lihat borok-boroknya, mending datang pulang, udah aman, kata gitu. Tapi justru kan disitulah kita dibentuk karakter, ya kan, disitulah. Jadi makanya ada orang bilang gitu, kan suka ada istilah, ayolah bantu-bantu pelayanan, ya kan? Kita disuruh bantu pelayanan. Sebetulnya kalau menurut saya nih, bukan kita bantu pelayanan. Justru di dalam pelayanan itu membantu kita mempunyai karakter Kristus. Kalau kita udah dari awal salah langkah, kalau kita bilang gua nih bantu pelayanan, nanti begitu dia melayani, dia banyak jasanya, dia akan busung dada. Kan wah, kalau nggak ada saya, nggak jadi ini, kacau ini, nggak jalan ini, gitu. Nggak bisa nah, ya kan? Sudah udah lama di sini, gue udah tahu nih, ya kan gitu kan. Jadi ini kalau salah, tapi kalau kita ngerasa pelayanan itu menjadikan kita, membantu kita menjadi mempunyai karakter Kristus, justru gesekan-gesekan itulah yang bikin kita belajar. Ada gesekan nggak apa-apa, kita belajar sabar, ya kan? Ada gesekan kalau nggak apa-apa, kita belajar rendah hati di situ. Ngomongin orang gitu, padahal kita dia baik nih. Kan orang nggak selalu sama kita pemikirannya, ya kan? Kadang-kadang kita pikir
bang seperti ini. Tapi orang lain belagu baru gitu aja udah sosok ngatur tuh, ada yang begitu ngomong. Padahal kita enggak, niat kita cuma baik gitu loh, mau ini ya kan. Karena ini seperti, nah itu yang gesek-gesekan seperti ini yang membentuk kita mempunyai karakter Kristus. Ini pelayanan ini kita ketemu orang-orang yang ya kan nggak apa-apa, sama kayak lagu, nggak semuanya mayor, ada minornya, tapi harmoni jadi enak, ya kan. Nah, seperti konteks ini kan makanya rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati, dia memberikan contoh yang terbaik. Apa? Ya Allah yang maha, ya Allah yang maha kuasa turun ke dunia menjadi rendah, bahkan serendah-rendahnya lahir di kandang domba, nggak punya apa-apa, bahkan dia sampai ngomong serigala punya liang, ya kan, anak manusia nggak bisa berdalam. Tapi apa? Dia miskin. Waktu dia lahir nih, lalu sama Maria, dia kan Yusuf sama Maria cari tempat, nggak ada tempat katanya. Kalau saya rasa sih nggak ada tempat, nggak ada duit dia. Kalau punya duit mah ada aja tempat. Ya dokter Hani ya. Kalau ada duit bisa aja. Tapi enak sekarang zaman. Kalau dulu kayak cara asli nggak ada tempat, makanya dia dapat kandang domba. Oh dia punya cian mah, bayar dikasih. Ya kan gitu ya kan. Dia udah rendahkan diri. Artinya dia rela merendahkan diri. Dia begitu rendah. Kenapa? Karena dia begitu sayang. Dia begitu cinta sama kita. Sampai dia rela lakuin semuanya itu. Semua yang mesti kita tanggung, dia yang tanggung. Makanya dia bilang ini, belajar sama benar-benar. Kita itulah yang dipasang itu enak dan beban pun ringan. Kenapa? Yesus datang, dia bukan cuma taruh hidup kita supaya kita tanggung. Dia udah tanggung itu semua terlebih dahulu. Makanya dia bilang, jadi Yesus dia datang, dia bukan cuma kasih peraturan. Nih kalau lu mau hidup nih lu mesti nih lakuin A B C D. Nah, lakuin deh. Ya, enggak, dia enggak begitu. Di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Apa yang sudah selesai semuanya. Dosa kita sudah selesai, kelemahan kita sudah selesai, sakit penyakit kita sudah selesai, penderitaan kita sudah selesai. Apa yang Yesus belum tanggung di atas kayu salib? Dihianatin dia sama murid, dihina dia bahkan sampai ditelanjangin dia di atas kayu salib. Bahkan dibilang apa? Cuma seperti seonggok daging, sudah nggak berbentuk lagi manusia. Kalau kita menderita kan nggak nyampe berdarah. Kalau kita sampai berdarah kan nggak nyampe mati kan kita. Yesus tanggung semua segala sakit penyakit kita, sakit rohani kita itu disembuhkan. Kayak semua yang ditanggung. Jadi hook yang dia pasang itu ringan, jadi bebannya enak. Ada orang pikul hook enak, ada pengguna enggak, dia sudah tanggung semua. Jadi kita waktu kita menjalankan semua itu, begitu kita terima Tuhan Yesus, semua dimasukin ke dalam kita. Masuk rohnya yang kudus masuk ke dalam kita yang memberikan kemampuan untuk kita. Apa itu? Ketaatan. Udah dikasih sama dia, kekudusan sudah dikasih, kesucian udah dikasih semua sama dia. Waktu kita percaya Yesus, ya saya nih, saya percaya Yesus. Semua yang Yesus lakukan, kekudusan Yesus, kesetiaan Yesus, apa yang Yesus tutup, saya dibungkus. Sayanya nggak kelihatan lagi, yang kelihatan Yesus. Dan kau inilah kan, saya inilah. Itu yang Bapak lihat, Yesus, bukan kita lagi. Kayak apa yang ada di dalam Tuhan Yesus nggak akan suruh kita apa yang kita nggak punya. Bagaimana kita mau bisa taat kalau kita nggak punya ketaatan? Bagaimana kita mau setia kalau kita nggak punya kesetiaan? Bagaimana kita mau rendah hati kalau kita nggak punya? Dia udah ajarin kita. Dia rendah hatinya sampai dia rela. Tinggalin semuanya. Gelarnya apa? Dibilang kan dia mengosongkan dirinya, ya kan, sebagai apa? Untuk mengadu rupa seorang manusia. Jadi rendah hati itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang susah. Rendah hati itu sudah ada. Sekarang bagaimana dengan kita mau apa enggak? Karena memang cenderungannya manusia itu sombong, belagu.
konyol gitu kan. Tapi sekarang kita bagaimana? Mau nggak kita? Karena udah ada, kita tinggal belum dikeluarin aja. Seperti waktu kita menyerahkan diri, waktu kita memandang sang, nggak ada yang perlu disombongin Pak. Itu mesti disombongin kita. Orang hidup ini cuma anugerah dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Sebentar nih, 1 menit, 2 menit lagi kita nggak tahu apa yang terjadi sama hidup kita. Kita aja nih, saya lagi duduk begini, lagi saya ngomong gitu, saya jatuh. Saya kenal sama seorang hamba Tuhan, lama kenal dia. Dia dari Jaya jadi hamba Tuhan, jatuh bangkrut habis dia dan sampai dia tetap melayani sampai akhir hidupnya, nggak kaya lagi, enggak, tetap aja jadi hamba Tuhan, dipelihara, maksudnya hidupnya dibiayain, jadi full timer gitu di gereja ya. Sampai dia meninggal ya, dia lagi di bimbang hari Minggu dia di rumah sakit berita ya kan, nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kerendahan hati itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang menjadi nggak ada yang susah, nggak ada yang ucapan manis, ringan, enak ya kan, karena Yesus sudah bantu kita, dia kasih kekuatan. Yang kedua, diajar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan hubungan yang transaksional seperti agama-agama yang ajarin kalau saya berbuat ini saya dapat itu, kalau saya berbuat baik saya akan dapat kebaikan gitu ya. Jadi bukan yang transaksional seperti itu, bukan kita dengan Kristen itu bukan agama, Kristen itu sebuah hubungan. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan mencari Adam, mana kamu? Dan dia pertanyaan, Tuhan tahu nggak Adam ada di mana? Tahu lah, ya kan? Nah terus kenapa Tuhan tanya? Kan udah tahu, tinggal samperin aja, sini, ya kan? Gitu kan? Kalau kita kan udah tahu orang di situ, samperin aja ngomong langsung. Ngapain mesti tanya ada di mana? Apa kurang kerjaan? Apa iseng-iseng? Apa ajak bercanda? Kan ada. Karena ada hubungan. Tuhan cuma mau kasih tahu. Inisiatif datangnya selalu dari Allah, sama dari Adam. Kedua, datang orang kan menyembah berhala Abraham ini. Hanya punya inisiatif. Ya kan? Sampai Indonesia orang lain sama inisiatif hubungannya itu datang dari itu namanya itu seperti bahasa bukan kamu yang Yesus juga datang itu orang berdosa yang nggak layak dia tetap orang lain seperti nah hubungan yang benar jadi apa? Dasarnya apa? Dasarnya sih kedepannya. Kenapa Yesus mesti mati di kayu salib? Kenapa Yesus jatuh dengan dunia ini? Susah. Ya kan, udah aja kan ampuni kan udah selesai beres. Ya kan? Kenapa mesti lakuin itu semua? Dia ngelakuin itu semua karena sayang. Karena dia begitu dan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia rela memberikan itu supaya percaya kepada Yesus dan melainkan Tuhan. Saya kasih, karena Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan punya kasih, bukan kita yang kasih, Dia sendiri kasih. Kalau Tuhan sampai berhenti mengasihi manusia, berhenti dia bilang, dan diri sendiri adalah kasih. Saya kasih. Hubungan kita dengan Tuhan itu dasarnya kasih, bukan transaksional, bukan yang kita lakuin ini kita dapat itu. Nah, kadang-kadang gini, ini jujur aja Pak Abu, saya ini pengalaman saya kalau kasih perpuluhan saya berharap diganti perpuluhan saya 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Kalau kasih jauh, saya mau kalau bisa 10 juta nih baliknya gitu kan. Kalau saya kasih persembahan dulu, saya mau enggak 30%, 60%. Kalau saya melayani Tuhan, saya berharap Tuhan berkatin saya, nanti saya udah bayar, saya udah kasih waktu buat itu.
itu selalu transaksional. Berbahaya ini pada saat saya udah lakuin itu semua, apa yang saya harapkan itu nggak terjadi. Ya, sedikit bisa dari semua kerja nggak naik jabatan, ya kan gitu kan, kerja gitu aja gitu, nggak sesuai yang kita harapkan gitu transaksi, kita akan kecewa sama ya, kita akan kecewa, pasti kecewa. Makanya kalau kita landasannya dari kasih, kita pasti akan mengalami kekecewaan yang besar. Tapi kalau kita landasannya kasih, landasannya meskipun ya kan masalah itu masih ada, tidak berkurang, yang ada malah tambah, ya kan? Kita bisa bilang terima kasih, Tuhan sudah kasih kekuatan sampai saya boleh ada walaupun sudah sangat sudah sakit, kita nggak disembuhin, belum sembuh malah tambah penyakit yang jadi komplikasi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kasih kekuatan sampai hari ini saya masih Tuhan kasih kekuatan. Ya, saya bilang yang bikin kayak ayat tadi bilang, aku akan tenang. Saya begitu mengerti ini nih, maksudnya gitu, nggak transaksional hubungan ini. Saya pernah lihat itu nggak? Itu obat napasin. Itu gitu kan, terbuka. Semangat ya, ada masalah, ada salah kayak obat paramet. Kalau obat paramet pusing setiap hari, mau tidur pikir waduh besok mesti gimana nih, apa yang mesti saya lakukan, apa saya mesti ini mesti itu, tapi ini selalu sesek. Tapi mulai berubah hubungan itu dengan kasih, dengan kasih apa gitu, kita ini sudah menerima terlebih dahulu, kita ini terima berkat yang terbesar, mujizat yang terbesar kita udah terima, apa itu keselamatan bagi kita. Kita mulai startingnya dari mulai menerima, bukan dari memberi. Jadi pada saat saya mulai sadar, oh ya saya memberi. Jadi waktu saya ibadah itu sebagai tanda ucapan syukur saya sama Tuhan, Tuhan supaya kasih semua saya sama waktu saya kasih ke Tuhan, itu sebagai tanda ucapan syukur saya, Tuhan sudah bersyukur. Bukan saya nuntut lagi, saya enggak, tapi itu sebagai tanda ucapan syukur saya sama Tuhan. Itu yang bikin lega, yang bikin tenang. Jadi ada selalu ada. Makanya saya pernah ada hamba kita dengar. Tuhan akan mendidik kita sampai kita tidak khawatir lagi, sampai kita tidak takut lagi. Saya bilang malah bisa, nggak bisa manusia nggak khawatir, nggak bisa manusia nggak takut. Loh ya bagaimana? Coba. Sekarang misalnya punya anak, nggak punya uang, anak nangis, susu nggak ada, gimana? Nggak khawatir, ya kan? Besok nih, anak mau bayar sekolah, hari ini kita nggak megang duit, kalau besok ini nggak bayar sekolah, anak nggak boleh masuk sekolah, gimana kita nggak takut? Bisa nggak? Hari ini kita diponis sama dokter nih, kena stadium 4, apa kita nggak gemetaran, nggak takut, nggak khawatir? Nggak bisa, saya bilang nggak bisa Tuhan, ini hamba Tuhan ngomong doang, tukang kecap nih hamba Tuhan, saya bilang gitu, nggak bisa, ya lu enak, dia kan punya segala-galanya. Duit ada, mobil ada, apa segala macam ada, ya kan? Semuanya bisa ngomong seperti itu. Kenyataan itu. Saya bisa ngomong begitu karena kita ini starting awalnya melesat hubungan sama Tuhan itu transaksional. Di situ kita hubungan sama Tuhan dengan kasih, dengan menerima si Tuhan terlebih dahulu, menerima apa yang Tuhan sudah berikan sama hidup kita. Kita bisa bilang gini, kalau sampai besok nggak bayar sekolah, anak nggak dikasih sekolah, itu artinya kehendak Tuhan anak ini nggak sekolah. Itu aja, ada kehendak Tuhan yang lain. Kalau sampai hari ini sakit kita nggak sembuh, itu ada kehendak Tuhan yang lain. Ini kan dalam hidup kita ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik semua. Ya kan? Ada waktunya tinggal di sini. Masuk atas sobat. Kalau kekhawatiran kita, segala ketakutan kita serahin sama Tuhan.
Sudah percaya, kita sudah menerima mujizat yang terbesar. Kita sudah menerima berkat yang walaupun masalahnya nggak berubah, ya kan? Tapi Tuhan sudah rubah sikap kita, karakter kita, sudah berubah. Itu sudah berkat. Susah Pak Bu, hidup kita ini kalau sampai wahana itu bisa. Saya sempat dulu, saya orangnya temperamen, saya orangnya emosional. Saya sampai frustasi sampai hidup saya. Udahlah Tuhan, emang gue orangnya kayak begini. Dari kecil gue hidup di pasar, mainnya sama preman pasar. Ya, umur kelas 3 SD, saya udah main di kereta api. Saya udah sampai ke Jatinegara, saya udah sampai ke Purwakarta, kelas 3 SD. Rumah saya kan depannya stasiun. Saya main sama anak-anak stasiun, sama anak-anak pasar, sama anak game pas, gitu, gembel pasar, ya kan? Main begitu sama mereka. Udahlah Pak, emang karakter gue udah dibentuk jadi orang yang berangasan, jadi orang yang apa itu? Iya, yang temperamen gitu, ya kan? Kalau orang anak preman-preman gitu kan, senggol langsung marah, ya kan? Jangankan dia benar, dia salah dia marah dulu, ya kan? Nggak bisa lah Tuhan, udah aja saya jalanin hidup saya seadanya segini aja sampai saya ketemu menjalin hubungan itu. Saya ketemu dengan terus, wah kasih Pak, hari ini kalau saya boleh ada bagian cara kayak apa, kayak apa, kan? Kerjaan ini kalau kerjaan itu bisa kan? Saya yakin kita ini bukan harus kerja keras, ya betul. Dulu saya kerja keras, saya mau hasilnya yang terbaik supaya hasilnya banyak. Tapi sekarang saya kerja keras bukan saya hasil, sekarang pekerjaan, usaha ini Tuhan kasih. Saya kerja keras sebagai tanda ucapan syukur saya sama Tuhan. Tuhan saya sudah kasih usaha. Hasilnya itu urusan Tuhan. Urusan saya. Jadi saya nggak ngeluh. Misalnya kan saya dagang misalnya, wah gila bener, aku udah pagi-pagi kerja, dagangan nggak laku saya bisa ngomel tuh kalau kita nggak, kalau kerja keras kita mau nuntut hasil, tapi karena saya ngerasa itu kan punya tuh, saya cuma sebagai rasa ucapan syukur saya kerjain, ada yang beli nggak ada yang beli bukan urusan saya, itu yang punya acara. Kan orang bilang, lah kalau dagang nggak laku lama-lama bangkrut, bener nggak? Bangkrut lah lama-lama dagang kalau nggak laku. Kalau sampai bangkrut pasti Tuhan sudah sediain yang lain. Ya kan, berganti musim. Kenapa? Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang berlaku di dalam kasih yang terputus, kasih yang terperi. Dia selalu biarkan. Kita harus lewatin lembah, lewatin aja. Nggak masalah, yang masalah kan kita lewatin lembah itu sama siapa? Kalau ada Yesus, ya kan? Kayak Raja Daud, ya kan, melewati lembah kekelaman. Tapi sebelum melewati lembah kekelaman, dia sudah dibaringkan di padang yang berumput hijau. Waktu masuk ke lembah kekelaman, salah, ya kan? Karena ada Tuhan Yesus. Itulah yang masa tujuan kita sama Tuhan. Kita masuk bersama Tuhan sangat begitu kita. Kalau nyawanya saja dia bersama kita, masa akan dia menganiakan segala sesuatu yang lain. Kalau nyawanya yang Tuhan yang rela mati buat Yesus yang punya cinta begitu besar. Semuanya ada dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat senang sekali kalau kita punya komunitas seperti ini. Karena komunitas inilah yang membawa kita ini makin bertumbuh dan serupa seperti Kristus. Ya. Karena tujuan Tuhan menciptakan tadi Pak Yones sudah menyampaikan bahwa kita ini menerima keselamatan bukan hanya kalau nanti mati masuk surga atau selama kita di dunia ini kita diberkati. Bukan. Ada satu goal atau tujuan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, artinya yang percaya sama Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Artinya hidup kita yang kotor, yang lama itu mau dijadikan indah. Yang setuju katakan amin. Amin.
Jadi saudara dan saya, seperti tadi kesaksiannya Pak Yones, bahwa hidup kita semua, bukan Pak Yones saja, semua di sini adalah kotor di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk ketemu sama Tuhan aja, nggak layak atau nggak bisa karena kita berdosa. Jadi tidak ada hubungan antara orang berdosa dengan Kristus atau Allah yang kudus, itu nggak bisa. Tapi puji syukur karena kita ini diselamatkan, artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Disitulah hidup kita ini dipulihkan. Ya, diselamatkan itu artinya kita dipulihkan, dipindahkan. Ya, seperti itu yang Tuhan mau. Nah, Tuhan mau mulai awal itu kita ini mau seperti murid. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini memilih murid-murid? Karena dia akan memberikan satu contoh buat anak-anak Tuhan bahwa kita ini harus diajar gitu. Jadi seorang murid itu ada 3 step atau 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, saya percaya di sini semua adalah ex-murid dan sekarang tetap jadi murid Kristus. Yang pertama, siap diajar. Katakan sama-sama, siap diajar. Siap diajar. Kedua adalah siap dibentuk. Siap dibentuk. Ketiga, siap diutus. Siap diutus. Jadi saudara dan saya, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi seperti Kristus, yaitu kita mau diutus. Kalau Tuhan mengatakan kamu ini jadi mempelai Tuhan, saudara siap jadi mempelai Tuhan? Mempelai itu cantik atau buruk? Cakep. Saudara sudah cantik? Siapa ini di sini ya? Pak Juni, Bu ini cantik gak ini? Yang suami istri, Pak Sam, Putih, cantik? Iya. Coba dilihat dulu, dipandang Aris, dulu. gimana? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, cari aman. Pak Jimmy. Pak Jimmy gimana? Gak pulang ya, Li. Jadi Tuhan ingin kita ini jadi cantik, jadi indah, jadi mempelai. Jadi kok saudara dan saya ini bukan cantik secara jasmani, tetapi secara rohani. Yaitu apa? Karakter kita diubahkan sama Tuhan. Nah, supaya karakter kita diubahkan menjadi seperti Kristus, tidak ada cara, kita harus diajar. Jadi diajar itu artinya kita ini mau menerima nasihat orang lain. Kita mau menerima pelajaran dari Tuhan. Jadi pelajaran itu sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti malam ini kita pun diajar. Jadi yang ngajar itu kita kan semua bisa bergantian, tidak tergantung satu orang. Tetapi sumbernya sama. Yang ngajar saudara adalah Kristus. Ya, saudara mau diajar sama Kristus? Nah, hari ini kita belajar yaitu 2 hal. Orang yang mau diajar itu harus punya kerendahan. Caranya bagaimana? Tuhan mengajar kita seorang murid itu hanya 2 hal ini, yaitu kita punya hubungan dengan Tuhan supaya kita mengenal pribadinya Tuhan. Tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak akan bisa menjadi seperti Kristus. Ini kelihatannya agak keras, tapi ini adalah syarat mutlak. Tadi dikatakan ranting tidak akan mungkin berbuah kalau tidak menempel pada pokok anggur. Saudara dan saya, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, setiap hari, bukan seminggu sekali ya, setiap hari, saudara tidak akan bisa berbuah. Buah apa? Buah roh. Kasih, kesabaran, lemah lembut, penguasaan diri. Ya. Nah, mungkin saya boleh tanya ya, kira-kira hubungan saudara dengan Tuhan itu melalui apa? Melalui apa, Bu? Doa. Saudara setiap hari sudah berdoa sama Tuhan? Amin. Doa makan. Doa makan, doa pagi, doa siang, doa makan. Iya, apa? Enggak. Bukan. Itu rutinitas. Yang Tuhan mau adalah punya waktu khusus berdoa. Saya nggak akan membatasi saudara punya waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, terserah saudara.
Yang kedua adalah saudara tiap hari harus merenungkan firman Tuhan. Saudara setiap hari merenungkan firman Tuhan. Amin. Jadi saya tidak membahas apa sih, satu pasal, satu perikop, satu ayat, monggo. Tidak ada aturannya. Jadi dua hal itu adalah modal saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara mau bertumbuh, mau berbuah, saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Tanpa punya hubungan dengan Tuhan dan mengenal sama Tuhan, saudara tidak akan bisa berubah menjadi seperti Kristus. Ya, maaf kalau anak sekolah seperti Yoel tadi, jarang masuk sekolah, kira-kira gimana? Nggak naik, nggak lulus dia. Cita-citanya tadi saya tanyai apa istri saya, mau ke mana kamu? ITB, jurusan apa? Teknik industri, jadi insinyur dia. Nggak akan mungkin kalau dia tidak pernah punya hubungan dengan dosen-dosen yang pada expert di bidang. Saudara mau minta jadi rendah hati, kalau tidak pada expertnya Yesus, saudara nggak akan mungkin bisa menjadi seperti Yesus punya kerendahan. Make sense, saudara? Amin. Kok diam semua ini? Jadi Tuhan inginkan kita belajar, kita mengenal, punya hubungan dengan Tuhan. Jadi pemuritan itu kita bukan belajar teori, bukan. Kita belajar mempraktekkan kehidupan ini yang Tuhan ajar. Jadi saudara, proses pertama diajar. Orang yang diajar harus punya kerendahan hati. Bukan sok tahu, oh saya sudah tahu firman itu. Apakah saudara sudah melakukan? Itu pertanyaannya. Kalau saudara sudah melakukan, puji Tuhan. Kalau belum, saudara harus punya kerendahan hati untuk mendengar. Karena firman itu akan diulang-ulang. Dari dulu sampai sekarang firman itu sama, tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah siapa? Kita. Saya yang harus berubah. Yang kedua, kita siap dibentuk. Nanti minggu depan kita belajar dibentuk itu seperti telur atau singkong. Telur itu sebelum direbus dia rapuh atau enggak? Rapuh, mudah pecah. Saudara seperti singkong. Singkong itu keras atau lunak? Keras sekali. Itu karakter saudara. Saat kita tidak dibentuk oleh Tuhan, kita akan rapuh, mudah tersinggung, mudah tantrum katanya orang ya, mudah apa dan sebagainya. Kita keras seperti singkong, seperti batu gitu. Tapi saat kita diproses oleh Tuhan, singkong itu jadi apa, Bu Arta? Lembut, enak. Kalau Jadi gorengan buat enak. gorengan enak Iya, sekali. jadi enak. Buat kolak enak sekali. Telur juga sama. Saat dia direbus dia kuat. Saudara, kalau kita dibentuk oleh Tuhan, saudara akan jadi kuat. Saudara akan jadi lembut. Karena apa? Itulah yang dapat dinikmati orang lain. Saat itu terjadi dalam hidup saya dan saudara, saudara akan siap diutus. Untuk apa? Untuk menduplikasi apa yang saudara alami tadi itu. Diajar dan dibentuk kepada orang lain. Disitulah pola pemuritan itu terjadi. Saudara dimuridkan dan saudara akan memuridkan orang lain. Mulai dari mana? Dari keluarga saudara. Ya, pertama adalah diri saudara sendiri. Saya percaya kalau ini menjadi pengalaman hidup kita every day, setiap hari, hidup kita akan diberkati Tuhan. Jadi tadi Pak Jonas tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh transaksional. Karena apa? Tuhan itu sudah satu paket. Jangan saudara kejar berkat, tapi saudara mengejar perkenanan Tuhan. Apa itu? Rendah hati. Tuhan, aku jadikan aku rendah hati. Karena firman Tuhan mengatakan ganjaran rendah hati apa? Kekayaan. Apa? Kehormatan. Apalagi kehidupan atau umur panjang. Jadi saudara, kalau saat kita sudah punya kerendahan hati, kekayaan itu mengejar saudara. Betul? Kehormatan itu mengejar saudara. Dan panjang umur itu kejar saudara. Amin saudara. Jadi jangan perlu dikejar itu. Yang dikejar adalah kerendahan hati. Ini kok diam semua ini? Pada lapar atau? Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan supaya kita bisa mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya
hidup ini menyenangkan. Tidak ada yang Tuhan mau dalam hidup kita ini menyusahkan. Tadi dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Saat saudara mengatakan punya musuh, saudara sakit hati, bisa tidur tidak, Devi? Pikiran terus, tidak bisa tidur. Wah, marah-marah, anak bener disalahkan. Karena saudara apa? Menyimpan kepahitan. Tapi saudara mau melepaskan pengampunan, saudara jadi enak tidurnya. Ngapain gua pikirin? Saya sudah mengampuni, saya sudah merelakan itu semua. Saat itu terjadi kita enak. Kita nggak mampu. Tadi dikatakan kuk yang kupasang itu kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan menolong kita untuk memampukan kita melakukan itu semuanya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya dan saudara tidak akan pernah meninggalkan hidup saya dan saudara untuk selama-lamanya. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Jadi saudara dan saya ikut Tuhan itu menyenangkan. Asal kita mau, yaitu tadi taat saja. Ya, mengikuti kebenaran Tuhan Yesus. Mereka gitu. Ya Tuhan selalu baik buat keluarga saya, udah itu aja. Amin. Haleluya. Ini yang ke-12. Puji Tuhan, saya bisa ngebimbing Joli sampai umur 12 dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Joli juga ngebimbing Joel, ngebimbing istri juga. Supaya istri tetap patuh. Ya, nurut itu. Tuhan selalu baik buat saya, buat Hana, buat Joel, buat Joli. Walaupun banyak kerikil-kerikil tapi ya, Bisa disapu. Tapi jaga, bisa diratakan. Untung ada Ko Joni. Oh, nggak ada saya. Saya sapu tadi. Saya nyapuin, Pak. Saya nyapuin. Halo. Ya, saya bersyukur Joli bertambah 1 tahun lagi, 12 tahun. Joli udah SMP ya, sekarang SMP. Emang kerasa ya, udah udah bagus lagi. Walaupun badannya masih mood. Ya itu saya berharap Joli bisa lebih kuat lagi, berjuang lagi, semangat buat kedepannya. Itu aja sih, syukur aja. Terima kasih ya. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Joli. Happy birthday, Joli. Iup lilinnya, iup lilinnya. Satu sukacita yang kami rasakan di tempat ini, terutama untuk anak Joli, Tuhan Yesus. 1 tahun Kau tambahkan buat anak Joli, dari anak-anak naik kepada remaja. Biarlah Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati seluruh organ tubuhnya menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Berikan kecantikan Tuhan Yesus, berikan kepintaran, sehingga Joli bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan buat Joli, perlindungan Tuhan buat Joli, sehingga Joli menjadi anak yang cantik, pintar, dan berhasil, dan menjadi kebanggaan orang tuanya dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada Joli. Berkati juga Pak Haris, Bu Hana, Joel, Tuhan Yesus. Terutama untuk Pak Haris, biar kasih Tuhan semakin melimpah buat Pak Haris. Semakin melimpah, pengertian akan Tuhan semakin melimpah buat Pak Haris. Sehingga Pak Haris menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Bapak berkati usahanya Tuhan. Berkati apa yang dilakukannya Tuhan.
Karena dengan tangan Pak Aris usahanya menjadi berhasil. Semua karena berkat Tuhan. Berkati juga Hana Tuhan, menjadi istri yang baik, penolong bagi Pak Aris Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan melimpah buat Hana. Dia sungguh-sungguh menjadi ibu rumah tangga bagi Joel dan Joli Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus usahanya sebagai seorang marketing, Kau berkati Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi dan melimpah berkatnya. Terima kasih Tuhan, khususnya juga buat Joel Tuhan Yesus. Kasih Tuhan melimpah buat Joel. Dia semakin hari semakin dewasa Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Meneruskan cita-citanya menjadi seorang sarjana teknik. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan buat Joel. Tuhan yang berikan kepintaran, Tuhan yang berikan kefasihan, Tuhan yang berikan segala yang terbaik buat Joel. Terima kasih Tuhan Yesus. Joel akan menjadi kebanggaan bagi Pak Aris dan Hana dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Juga sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Jangan nggak kebagian. Juga, sekarang juga. Kasih potongan kue pertama ke Yang orang disayang. yang paling disayang. Siapa yuk? Ya, Mama atau siapa papa ya? atau kakak atau bestinya? Nah, nggak taunya bestinya guys. Aduh, jangan ini main. Oke, yang paling sayang, paling disayangin. Mama papa jangan bikin kecemburuan. Mama atau papa? Ayo. Kasihan papanya sudah masak nasi gosong. Siapa? Langsung wah. Belum papanya. Biar nggak masak gosong terus. Oke, koko. Koko. Yang banyak. Koko diet. Koko diet. Kita boleh. Bestinya, Besti potongan yang lain, Besti potongan yang lain. Besti kerupuk. Oh, pizza. Potongin dikit aja supaya semuanya biar dapet. Rompinya gimana? Besti dulu. Kasih potongan. Ayo siapa bestinya? Ayo. Terus lagi temennya yang lain. Pasti dia cocok tuh. Pulang duluan. Iya. Mau kemana? Latihan. Tadi udah janjian. Lagi makan apa kau? Ayam biasa. Oh, ayam. Biasa. Ayamnya. Ya, Bu Muing. Terima kasih ya kehadirannya. Main gatok. Ini yang ulang tahun nih. Oh, sama besti-bestinya. Kembar kita. Cheese. Ya, senyumnya yang terbaik ya. Oke, pinter semua. Monggo. Dok, malam nggak boleh makan dok. Ini mah jahimannya ada Papa Raji. Kamera udah lewat saya. Tuh sambelnya banyak itu. Mau pulang. Makan dulu kita nih. Berdua nih akan di rumah. Banyak banget sih ini. Makan bakar Solo, Bu. Banget nantinya. Tadi makan serabi Solo.